Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Akselia Cipta Dewi Alfata dari kelompok 2. Izinkan saya memperkenalkan teman-teman saya dari kelompok 2 juga. Ada Aulia Fitrianti Azahra, Umul Khair, dan juga Ahmad Nadif Mubarok. Di sini saya akan menjelaskan tentang kebebasan berpendapat pada tingkat kepuasan dan harapan terhadap fasilitas kampus. Poin-poin yang akan kita bahas itu ada arti dan makna kebebasan berpendapat, kemudian manfaat kebebasan berpendapat, lalu contoh kebebasan berpendapat, itu salah satunya ada di kita bebas berpendapat di fasilitas kampus. Kemudian ada makna kebebasan berpendapat bagi seorang mahasiswa. Untuk selanjutnya ada kebebasan berpendapat, artinya boleh dijelaskan oleh rekan saya, Mbak Aulia. Baik teman-teman sekalian, di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu kebebasan berpendapat. Kebebasan berpendapat adalah hak setiap individu untuk menyampaikan pikiran, gagasan, pandangan, dan perasaannya secara bebas, baik secara lisan maupun tulisan tanpa tekanan, intimidasi, dan paksaan dari pihak lain. Selanjutnya ada manfaat kebebasan berpendapat. Yang pertama, mendorong demokrasi dan partisipasi publik. Sebagai contoh, warga bisa ikut mengawasi kebijakan dan menyampaikan aspirasinya. Kemudian meningkatkan kualitas keputusan atau pemerintahan kebijakan. Sebagai contoh, kritik dan masukan membantu memperbaiki kebijakan. Ini juga salah satu contoh dari manfaat dari ketika kita memberikan saran dan masukan terhadap fasilitas kampus. Kemudian mengurangi kesalahan dan menekan penyalahgunaan kekuasaan. Kemudian ada melindungi hak asasi manusia, memajukan ilmu pengetahuan dan inovasi, mencegah penyebaran ketidakadilan, membangun budaya dialog dan toleransi. Sebagai contoh itu, masyarakat belajar mendengar, berdiskusi, dan menghargai perbedaan. Dengan ini, ketika teman-teman menyampaikan pendapat tentang fasilitas kampus, jadi kita bisa, teman-teman kita reaksinya gimana gitu saat kita beropini dan menyuarakan rakyat, dan menyuarakan suaranya, apakah dari teman-teman tidak setuju atau setuju gitu, apakah saling berdiskusi, apakah dari teman-teman menghargai dengan pendapat teman-teman tersebut. Terus ada juga menjadi sarana koreksi sosial dan juga mendukung kesehatan sosial dan psikologis. Selanjutnya ada contoh kebebasan berpendapat akan disampaikan oleh rekan saya, Umul Khair. Baik, adapun contoh kebebasan berpendapat di berbagai lingkungan itu yang pertama ada lingkungan sekolah. Contohnya siswa menyampaikan pendapat atau saran saat diskusi di kelas maupun dalam kegiatan OSIS. Kemudian contoh yang kedua itu ada di lingkungan keluarga. Anggota keluarga bebas mengemukakan pendapat saat musyawarah keluarga. Kemudian yang ketiga ada lingkungan masyarakat, itu contohnya warga menyampaikan pendapat dalam rapat RT atau RW mengenai kepentingan bersama. Dan yang terakhir ada lingkungan kampus, contohnya itu mahasiswa menyampaikan pendapat dan kritik melalui forum diskusi, organisasi mahasiswa atau kegiatan akademik. Nah, seperti yang ada di poin 4, yaitu lingkungan kampus mahasiswa dapat menyampaikan pendapat dan kritik melalui forum diskusi. Ini sesuai dengan judul kita di sosialisasi kali ini, karena di sini kita berfokus kepada fasilitas kampus. Jadi buat teman-teman yang ingin berpendapat mengenai fasilitas kampus yang masih kurang atau belum sesuai gitu, ya buat teman-teman bisa banget menyuarakan suaranya terhadap fasilitas kampus, kayak misal alat laboratorium yang masih kurang. Jadi ketika teman-teman praktikum tapi ada alat yang rusak, kemudian alatnya kurang sehingga praktikum itu berjalan kurang intens. Jadi nggak semua mahasiswa itu memperhatikan secara intens seperti itu. Kemudian ada juga
pendapat, yaitu termasuk pendapat di bagian akademik, kemudian ada di non-akademik seperti sekre gitu, sekre himpunan yang menurut teman-teman ada yang kurang atau apa itu bisa kalian berpendapat dan menyuarakan agar dari pihak kampus kalian juga bisa mengevaluasi sehingga kampusnya itu bisa menjadi lebih nyaman dan juga lebih maju. Mungkin selanjutnya ada makna kebebasan berpendapat bagi seorang mahasiswa akan disampaikan oleh rekan saya, Ahmad Nadif. Oke, makna kebebasan berpendapat bagi seseorang mahasiswa itu hak menyampaikan ide dan kritik secara bebas, kritis, dan bertanggung jawab, sebagai melatih berpikir ilmiah, menghargai perbedaan pendapat, serta berperan aktif dalam menyuarakan kebenaran. Oke, untuk selanjutnya ada contoh kebebasan berpendapat bagi mahasiswa. Menyampaikan kritik terhadap kebijakan kampus melalui forum, diskusi atau organisasi mahasiswa, mengemukakan pendapat saat presentasi di kelas, menulis opini di media kampus. Contoh kebebasan berpendapat terhadap fasilitas. Mahasiswa menyampaikan kritik dan saran mengenai fasilitas yang kurang memadai, serta ruang kelas yang rusak, jaringan wifi yang lambat, atau kurangnya sarana belajar melalui forum resmi kampus. Ya, mungkin itu saja kurang lebihnya dari penjelasan mengenai sosialisasi kami yang tertuju pada fasilitas kampus. Dengan ini buat teman-teman jangan takut buat bersuara karena ini kan demi kebaikan kampus kalian buat menjadi lebih baik dan menjadi lebih maju biar kedepannya juga nyaman. Mungkin itu saja dari kelompok 2. Sekian, terima kasih. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.